Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai students, it's been a while. Kali ini saya akan menjelaskan materi baru, chapter 5, bab 5, tentang teks pengumuman atau announcement text. We will begin with the definition of announcement text. Announcement is a public or official statement that gives people information about something that has happened or is going to happen. They are usually found in public places such as supermarket, gas station, school, newspaper, etc. Jadi pengumuman adalah sebuah pernyataan resmi atau pernyataan umum yang memberikan informasi kepada halayak umum tentang suatu hal yang telah terjadi ataupun yang akan dilaksanakan atau akan terjadi. Mereka biasanya ditemukan di tempat-tempat umum seperti supermarket, pom bensin, sekolah, atau bahkan di koran. Dan sekarang dengan maraknya sosial media, teks pengumuman bisa juga kita temukan pada Instagram, Facebook, ataupun Twitter. The second point is the purpose of announcement text. Poin yang kedua yaitu tujuan dari teks pengumuman. The purpose is to give people information about something that has happened or is going to happen. Jadi tujuannya memberikan informasi tentang sesuatu yang telah terjadi ataupun akan dilaksanakan. Contoh suatu peristiwa yang telah terjadi yaitu berita duka meninggalnya seseorang. Jadi telah terjadi kemudian diumumkan kepada halayak umum. Dan juga dalam satu teks bisa juga memuat hal-hal yang akan dilaksanakan. Seperti contohnya setelah diumumkan hal-hal yang telah terjadi, meninggalnya seseorang contohnya. Kemudian disebutkan juga di mana dia akan dimakamkan. Nah, itu kan akan dilakukan. Kemudian contoh lagi sebuah teks yang menunjukkan hal yang telah terjadi, yaitu pengumuman pemenang suatu kompetisi. Nah, kompetisinya telah terjadi, sekarang diumumkan pemenangnya. Atau kalau kalian sering buka Instagram, kalian pasti sering menemukan giveaway nih. Kalau kalian sering main, biasanya diadakan oleh para influencer. Nah, itu giveaway-nya telah terjadi, kemudian diumumkan pemenangnya siapa. Sedangkan untuk hal-hal yang akan dilakukan atau dilaksanakan, contohnya nih, bisa pengumuman akan diadakannya rapat ekstrakurikuler, kemudian pengumuman perubahan jadwal kereta, dan lain-lain. Ini adalah contoh sebuah teks pengumuman. Attention, perhatian. This announcement is addressed to all 12 graders of SMA Taruna Sidoarjo. Jadi pengumuman ini addressed itu ditujukan, bukan alamat artinya, tapi ditujukan kepada siswa-siswa kelas 12 SMA Taruna Sidoarjo. 12 graders artinya siswa kelas 12, sedangkan kalau 12 grade tanpa R dan S artinya kelas 12. Jadi 12 graders siswa kelas 12, 12 grade kelas 12. 10 graders siswa kelas 10, 10 grade kelas 10. Please attend the additional lessons that will be held on September 24th, 2016 until March 28, 2017 for having final preparation for the final exam. All students are required to take an additional class to be successful in national exam. Jadi tolong hadiri pelajaran tambahan yang akan diadakan pada tanggal 24 September 2016 sampai 28 Maret 2017 untuk persiapan ujian nasional. Dan semua murid-murid required harus atau diwajibkan untuk mengambil kelas tambahan agar sukses dalam melaksanakan ujian nasional. The third point is types of announcement. There are two types of announcement in general, jadi ada dua jenis pengumuman secara umum. They are written and spoken announcement. Written
tertulis, spoken, lisan. Jadi diumumkan secara lisan. Dan juga ada macam-macam topik yang bisa kalian gunakan untuk menulis announcement text. The first one is events. Jadi ini bacanya events, bukan event. Oke? Acara. Nah, pada contoh teks kali ini, free conversational English classes will start at Language Room Central Library. Dan ini adalah teks tentang kelas percakapan bahasa Inggris gratis yang akan dilaksanakan pada perpustakaan pusat di ruang bahasa. Ini adalah alamatnya. Kemudian dilaksanakan hari Sabtu jam 3 sampai setengah 5 sore. Dimulai pada tanggal 16 Agustus 2019 hari Sabtu. Kemudian di sini ada keterangan tambahan. People from all language levels are welcome. Jadi apapun level bahasa Inggrismu, kamu bisa ikut pada acara ini. Kemudian disertakan juga contact person di mana kalian bisa bertanya tentang further information atau informasi lebih lanjut. Nah, ini seharusnya juga dicantumkan siapa yang membuat pengumuman atau institusi mana yang membuat pengumuman. Kemudian, yang kedua yaitu missing people, animals, or items. Jadi kalian bisa membuat pengumuman tentang benda-benda kalian yang hilang, atau hewan yang hilang, atau orang yang hilang. Nah, biasanya pada pengumuman orang yang hilang disertakan pastinya nama, kemudian ciri fisiknya, pakaian yang digunakan terakhir kali dia dilihat, dan perkiraan lokasi dia berada atau dilihat. Juga dicantumkan nomor-nomor yang bisa dihubungi apabila orang-orang melihat si Molly Tibbetts ini. Yang ketiga yaitu winners of a competition, pengumuman pemenang kompetisi. Nah, pastinya ada judul kompetisinya apa. India College Clash, ini adalah judul kompetisinya. College adalah kampus. Nah, ini disertakan juga nih kategorinya Best College Award, Most Popular Story, Most Active Reader Award. Jadi disertakan kategorinya beserta pemenangnya. Dan kalian juga bisa menambahkan hadiah yang mereka dapatkan, misal. Kemudian di mana mereka bisa mengambil hadiah itu dan contact person-nya pastinya. Kemudian yang keempat yaitu job vacancy atau lowongan pekerjaan. Biasanya pasti disebutkan posisi-posisi di mana dibutuhkan para pelamar atau yang dibutuhkan oleh perusahaan, posisi-posisi apa saja yang membutuhkan pegawai baru. Di sini ada sales executive, technical assistant, storekeeper manager, IT executive in internship. Kemudian for job description, please visit. Untuk deskripsi pekerjaannya, jadi apa aja sih pekerjaan, apa saja sih yang harus dilakukan oleh si sales executive, meliputi apa saja pekerjaannya, bisa dilihat pada web berikut ini. Kemudian, email us your CV, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, dikirimkan pada email berikut ini. Kemudian, nah ini subject, position applied, surname. Jadi kalau kalian mengirim email ada subjek, di mana kalian harus mengisi kira-kira email ini tentang apa. Nah ini diisi posisi yang ingin kalian lamar. Kemudian nama kalian. Dan pastinya ada deadline atau batas waktunya. Dan biasanya juga disertakan institusinya dan juga contact person. Jadi itu wajib siapa yang membuat pengumuman dan contact person. Yang kelima yaitu pengumuman tentang kelahiran. Nah, biasanya para influencer nih kalau mereka memiliki momongan baru, kadang kan mereka membuat postingan atas kelahiran putra atau putri mereka. Nah, biasanya pada pengumuman kelahiran pasti dicantumkan namanya siapa,
orang tuanya siapa, kemudian tempat tanggal lahir, berat badannya, dan juga panjang badannya. Dan biasanya juga diikuti oleh kata-kata atau harapan-harapan untuk si baby. Jika ada kelahiran, pasti ada juga yang berpulang. Sad news atau berita duka. Nah, ini merupakan pengumuman yang telah terjadi. Tapi dalam pengumuman ini juga dicantumkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi pengumuman hal yang telah terjadi yaitu meninggalnya seseorang, kemudian yang akan dilaksanakan yaitu biasanya diberitahu kapan jenazah akan dikuburkan, seperti itu. Dan juga seperti pengumuman kelahiran itu juga merupakan pengumuman atau kegiatan yang telah terjadi kemudian diumumkan kepada halayak umum. Nah, ini yang telah terjadi yaitu Mrs. Tiffany Jones telah meninggal in loving memory, disertakan tanggal lahirnya, kemudian tanggal meninggalnya juga. Kemudian keluarganya, beloved wife to Philip, jadi istri dari Philip, mother to Carrie, Jacob, and Anthony, ibu dari Carrie, Jacob, dan juga Anthony, kemudian grandmother to Cody. Jadi nenek dari Cody disebutkan keluarganya. Kemudian biasanya, nah ini dikuburkannya kapan atau juga bisa disebutkan ini rumah duka. Rumah duka kemudian di mana dia disemayamkan itu juga dicantumkan. Kemudian the fourth point is generic structure of an announcement text. Pastinya struktur announcement text juga perlu kalian pelajari. Nah, pada spoken announcement atau pengumuman lisan, contohnya yaitu ketika seorang guru memberikan informasi di sekolah melalui speaker sekolah. Nah, itu termasuk spoken announcement. Bisa juga ketika kalian naik kereta api, biasanya ada pengumuman kereta akan berhenti pada stasiun apa. Nah, itu juga termasuk spoken announcement. Strukturnya apa aja? Yang pertama, to whom the announcement is addressed. Pada siapa pengumuman ini ditujukan pastinya. For all train passengers biasanya. Kepada seluruh penumpang kereta. The content, isinya apa? The train will arrive at Jember Railway Station. Misal, jadi kereta akan tiba pada stasiun Jember. Kemudian, the spoken announcements are usually short and ends with thanking. Jadi spoken announcement ini biasanya singkat, padat, dan diakhiri oleh ucapan terima kasih dan pastinya institusi yang membuat pengumuman. Jadi misal di pengumuman kereta api tadi masih disebutkan atas nama PT Kereta Api Indonesia, juga disebutkan seperti itu dan ucapan terima kasih. The second type of announcement is written announcement. Jadi pengumuman tertulis. Kalau ini tadi lisan, ini tertulis. Nah, apa aja strukturnya? Head pastinya. Atau title, judulnya apa. Kemudian body or content. Apa sih yang mau diumumkan? Apakah tadi pengumuman pelajaran tambahan, apakah pengumuman kelas meeting, atau pengumuman pemilihan OSIS. Nah, itu disebutkan di bagian isi, kemudian tanggal dia laksanakannya acara, tempatnya, programnya apa. Kemudian yang C, closing. Biasanya pada bagian closing disebutkan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi siapa atau contact person. Itu. Yang terakhir pastinya writer, someone or institution who makes the announcement. Siapa yang membuat pengumuman. Supaya jelas apakah ini resmi atau tidak. Kemudian the fifth point is language features. Menggunakan simple present tense, menggunakan future tense, will, itu kalian sudah mempelajari. Bisa juga menggunakan be going to, kemudian menggunakan certain expressions.
Jadi ungkapan-ungkapan tertentu, we are hiring, ungkapan yang digunakan untuk membuat pengumuman lowongan kerja. Rest in peace, in loving memory, in memoriam adalah ungkapan untuk menyampaikan berita duka. The last point is tips on how to make an announcement text. Jadi tips-tips untuk membuat teks pengumuman. Yang pertama, announcement text must be written concisely, clearly, and easily understood. Teks pengumuman harus ditulis secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Write announcements with short words and avoid repeating unnecessary words. Jadi tulis teks pengumuman dengan kata-kata yang singkat, hindari pengulangan kata yang tidak perlu. If you have finished writing the announcement text, don't forget to check it to avoid misspellings and incorrect phrases. Cek lagi supaya nggak ada misspellings atau typo kalian menyebutnya, dan juga mungkin menghindari kata-kata yang kurang tepat. Terakhir, pay attention to your clarity in the process of your delivery, intonation, pauses, and volume in spoken announcement. Perhatikan kejelasan dalam menyampaikan pengumuman, delivery itu menyampaikan, terkait intonasi, jeda, dan juga volume saat menyampaikan pengumuman. Sekian penjelasan dari Miss Debbie. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.